Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Lisinanda. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karangan ilmiah. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas tadi. Lalu huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan lain-lain. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi. Di sini juga masih banyak jenis-jenis huruf kapital dan fungsinya beserta contohnya. Lalu huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu seperti ada yang dicontoh. Itu memakai huruf miring. Lalu huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf. Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing. Lalu singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat itu diikuti sama tanda titik di setiap unsur singkatan. Lalu singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf itu dalam dokumen surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen diikuti tanda titik pada setiap huruf. Singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Ini juga termasuk dari singkatan dan akronim. Selanjutnya, angka dalam teks ilmiah. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan pada teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti panjang, berat, luas, isi, waktu, serta nilai seperti nilai uang dan persentase. Bilangan berupa angka pada awal kalimat terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Lalu angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Lalu penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akte, dan kwitansi dilakukan dengan bilangan utuh ditulis secara mandiri dan bilangan pecahan ditulis dengan per yang dilekatkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. Penulisan bilangan tingkat dapat digunakan angka Romawi, gabungan awalan ke, dan angka Arab atau huruf. Penulisan angka dan akhiran an dirangkai dengan tanda hubung. Bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akte, dan kwitansi dapat ditulis dengan angka dan diikuti oleh huruf. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Lalu ada kata dasar. Kata dasar ini kata ditulis secara mandiri seperti kantor, pergi, ramai, sangat, pokoknya yang hanya satu kata. Lalu kata turunan. Ada kata berimbuhan, kata yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran itu ditulis serangkai dengan imbuhannya. Lalu kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Lalu kata yang diawali dengan huruf kapital dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Lalu bentuk terikat maha
dan kata dasar atau kata perhimpunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf hafal kapital sebagai pengkhususan. Lalu ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antar unsur-unsurnya. Bentuk ulang, gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Yang ketiga ada gabungan kata. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menghubungkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Dan ini masih ada lagi kata depan, di, ke, dari, dan penggunaannya. Kata depan seperti di, ke, dan dari itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya seperti di mana kita sekarang, mereka ada di mana-mana, itu dipisah. Lalu kata serapan dan ejaan yang disesuaikan. Bahasa Indonesia menyerap unsur dari bahasa daerah dan bahasa asing. Berdasarkan tingkat penyesuaiannya, unsur serapan dibagi menjadi dua yang tetap memakai bentuk asli seperti de facto dan force majeure, serta yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dalam ejaan dan pelafalannya. Penyerapan ini mengutamakan kesesuaian bentuk termasuk huruf dan imbuhan sesuai dengan pedoman umum pembentukan istilah. Ini sumber referensi yang saya pakai untuk mengerjakan tugas ini. Saya memakai dari Puebi, dan itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.